Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita akan bahas tema yang mirip iOS, atau mungkin bisa disebut ini adalah evolusi dari tema iOS. Mengingat sekarang ini hampir nggak ada tema iOS di TS. Alasannya sih katanya kena copyright, tapi sebagai gantinya muncullah tema-tema seperti ini. Dan kalau menurutku tema ini malah justru jauh lebih keren daripada tema standar iOS, dimana tema ini memiliki banyak banget kustomisasi atau fitur, terutama di bagian lock screen. Dari mulai depth effect wallpaper, dynamic island, dan yang lebih keren lagi, tema ini memiliki AOD atau always on display. Dan ini jarang banget ditemukan di tema-tema lain. So, buat review lengkapnya seperti biasa nih ya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, karena untuk direkomendasi tema kali ini, temanya banyak banget, memiliki fitur-fitur keren, terutama di bagian lock screen. Jadi kayaknya untuk review lengkapnya kita mulai dari lock screen-nya terlebih dahulu. Oke nih, pertama kali kita mengaktifkan untuk di bagian lock screen atau menyalakan lock screen-nya, dia ke animasinya keren ya, membuka gitu. Oke, di bagian atas ini ada dynamic island. Dan untuk dynamic island-nya dia bisa menampilkan persentase dari baterai, indikator layar yang terkunci, dan musik yang sedang kita putar. Sementara untuk wallpaper-nya di sini menggunakan depth effect wallpaper. Kalian bisa tap dua kali di bagian bawah sini untuk memunculkan opsi kustomisasi, terutama di bagian wallpaper ya. Ada wallpaper di sini disediakan 6 pilihan wallpaper dan semuanya itu menggunakan depth effect wallpaper ataupun wallpapernya keren-keren gitu ya. Dan untuk folder aplikasi, maksudnya untuk folder wallpaper di sini kayaknya sama ya seperti yang waktu itu udah kita bahas. Untuk link videonya nanti kalian bisa tonton video yang ada di bagian atas ini. Bedanya di sini untuk nama dari foldernya di sini jadi underscore Gibbon. Kalau dulu kayaknya NVX gitu ya. Dan oke, untuk di bagian atas ini ada kustomisasi untuk widget dari mulai kalender dan juga hari. Kalian bisa menggunakan atau memilih. Dan di sini ada pilihan banyak sekali ya. Sementara untuk di bagian bawahnya ada widget jam. Widget jamnya pun ada beragam pilihan yang bisa kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian home screen. Oke nih, untuk di bagian home screen di sini masih menggunakan wallpaper bawaan yang sama seperti yang ada di bagian lock screen. Di bagian atas ini ada widget yang lebih mirip ke widget iOS. Kalian bisa mengetap dua kali di sini untuk mengganti tampilan widgetnya. Dan ini widgetnya keren-keren ya, dan saya malah justru lebih suka yang widget seperti ini. Untuk icon pack-nya di sini masih menggunakan icon pack yang standar. Untuk di bagian bawah sini docksbar-nya kalian bisa ada dua opsi ataupun dua pilihan, mau memunculkan docksbar ataupun tanpa docksbar yang seperti ini. Kalau saya pribadi sih lebih suka tanpa docksbar seperti ini ya. Untuk control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Dan ini ada tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini perubahannya hanya sedikit. Di sini simple ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Ini adalah tampilan untuk balon chatnya, sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia akan jadi seperti ini. Dan yang keren lagi, gestur animasi pada tema ini dia berubah ya. Ini keren, walaupun untuk navigasi bar dan juga pil gestur di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan, walaupun jauh dari kata iOS, tapi di sini keren ya. Kalau saya pribadi sih nggak jadi masalah untuk tampilan di bagian sini. Biasanya untuk tema-tema standar iOS dia perubahan hanya di bagian sini yang ketara banget, terutama di bagian setting dan juga papan telepon. Dan mungkin itu yang jadi kena copyright ya. Tapi kalau untuk tampilan seperti ini enggak. Walaupun untuk di bagian lock screen ya full hampir keseluruhan memiliki fitur-fitur tema iOS. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk presentasi di storage di sini perubahan hanya di bagian warnanya aja. Dan oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul My UI. Ukuran file dari tema ini 59 MB, sementara untuk desainnya MD Gibbon. Dan oke nih, setelah kalian mendownload tema ini, kalian terapkan, kemudian kalian keluar dan pilih di bagian gaya kunci. Pilih kustomisasi, ini tujuannya untuk menampilkan always on display dan kustomisasi di bagian home screen ataupun lock screen-nya. Kalian ikuti aja seperti saya. Oke, di bagian lock screen time di sini lock screen time animasinya kalian aktifkan aja, sementara untuk di bagian bawahnya aktifkan hingga ke bagian smart island ring electric. Di sini kalian aktifkan. Kemudian kalian scroll ke bawah ke atas lagi, dan untuk di bagian sini kalian aktifkan
Dan terutama di bagian always on display ataupun AOD-nya. Untuk AOD-nya adanya di bagian sini. Nah, untuk AOD display mode switch kalian aktifkan, sementara untuk display message AOD kalian juga aktifkan. Sementara untuk AOD stylenya di sini kalian bebas ya mau milih yang mana. Kalau saya sih untuk yang pilihan ada di bagian atas ini. Sementara untuk AOD display style ini di sini juga sama ya. Di sini saya masih menggunakan bawaannya. Oh ya, kalau untuk yang AOD display wallpaper style ini, kalau kalian milih yang di matte, jadi untuk wallpapernya nanti dia hanya ngeblur aja, nggak gelap seperti ini ya. Nah, kalau ini kan benar-benar gelap. Kalau tadi pilih yang kedua itu, nanti untuk wallpapernya kalau yang di matte ini wallpapernya dia hanya ngeblur aja. Jadi wallpapernya itu nggak mati. Jadi untuk always on display-nya dia kelihatannya kayak cuma redup gitu aja. Dan mungkin hanya itu aja untuk setting utama di bagian ini. Kalau yang lainnya itu udah bawaan settingan dari temanya. Jadi yang penting untuk pertama kali kalian mengaktifkan tema ini, yang nggak aktif itu hanya di bagian always on display-nya aja. Jadi kalian bisa mengaktifkan secara manual untuk tampilan di bagian always on display-nya. Jadi pertama kalian download tema ini untuk always on display-nya dia masih off semua. Dan untuk folder aplikasi, maksudnya untuk folder wallpaper, kalian bisa tonton caranya yang ada di video atas ini ya. Untuk di sini kita nggak akan jelaskan. Dan oke, itu tadi review singkat tentang tema yang menurutku sih lebih mirip daripada tema iOS, atau mungkin malah jauh lebih keren daripada tema iOS. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.